Apa permintaan mereka Ketua? Bapak Ibu semua. Yang pertama, mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan, kiamat 5 kali pun Rempang ini nggak jalan kalau tidak ada investasi. Warga Rempang curhat ke Bahlil, kami tidak menolak investasi. Kedatangan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Kepulauan Riau pasca kekisruhan yang terjadi sebelumnya, disambut warga dengan hangat. Bahlil mendengar curahan hati warga yang sejatinya tidak menolak investasi. Hal ini disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR di Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Setelah rapat resmi, saya datang ke kampung Rempang langsung atas perintah Komisi 6. Tepatnya jam 6:40 saya tiba malam. Karena kami tiba siang di Batam, kami rapat dengan Pak Rudi semua, dengan Pak Gubernur, Forkopimda, Menteri ATR, Mendagri, Wakapolri. Setelah itu saya menuju ke Rempang. Konon cerita, datanya agak ngeri-ngeri sedap. Tapi saya datang tidak membawa pejabat siapapun, termasuk BP Batam. Saya datang sendiri, pimpinan. Saya memakai mobil Avanza, dan saya datang sebagai cara-cara kita waktu kita di kampung dulu. Bahlil juga bertemu dengan beberapa tokoh dari Pulau Rempang. Saat berbincang, Bahlil menyadari bahwa warga di pulau tersebut ternyata banyak yang berdarah Sulawesi. Pada saat saya ketemu saudara-saudara saya di sana, saya ketemulah Pak Garisman. Pak Garisman ini tokoh yang dituakan di sana, di kampung itu, yang sering keluar di media ataupun di TV yang Bapak Ibu semua udah nonton. Saya ngobrol dari hati ke hati dengan bapak saya, dengan beberapa orang tua. Ternyata Pak Ketua, saya juga terenyuh. Jadi saya ke sana itu bukan hanya sebagai seorang menteri, tapi 30% mereka itu campuran Sulawesi. Jadi keluarga kita di sana itu Pak Garisman sendiri sampaikan. Jadi Pak Garisman sendiri itu kata dia 25-30% darah yang mengalir itu ada dari Sulawesi. Awal terhanyut lagi kan gitu. Saya bilang kita ini punya moyang dari Sulawesi juga, jadi moyang yang sama lah kira-kira. Dan saya bilang begitu beliau mengatakan secara kekeluargaan, saya bilang Pak Garisman, malam ini saya datang bukan sebagai seorang menteri, tapi saya datang sebagai seorang anak kepada orang tua. Saya mohon untuk ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak. Diskusi saya berlanjut dari jam 7 sampai dengan jam setengah 11 malam. Apa permintaan mereka Ketua? Bapak Ibu semua. Yang pertama, mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan kiamat 5 kali pun Rempang ini nggak jalan kalau tidak ada investasi. Jadi mereka welcome dan saya bangga dengan mereka. Saya senang mendengar. Yang kedua, tapi juga hargai kami, masyarakat Melayu, kampung ini. Karena kami sudah turun-temurun. Benar juga mereka ini. Nggak ada yang salahnya di situ ngomongnya. Yang ketiga, pimpinan, mereka nggak pingin untuk direlokasi ke Galang. Mereka maunya waktu itu adalah kalau bisa di kampung yang masih di Rempang. Karena kami bukan orang Galang, kami orang Rempang. Yang keempat, hak-hak ini seperti apa? Ini permintaan mereka. Yang kelima adalah investasi ini jangan hanya rakyat yang jadi pekerja, tapi juga ikut mengambil bagian sebagai objek dan subjek daripada investasi. Jadi mungkin mereka bisa menjadi pengusahanya, kontraktornya, suppliernya. Yang berikut, mereka kalau digeser tidak boleh menghilangkan mata pencarian mereka karena mereka nelayan. Dan yang keenam adalah mereka pingin untuk kuburan-kuburan, kampung-kampung tua itu jangan diapa-apain. Itulah aspirasi itu yang terjadi malam itu. Kemudian saya karena ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan, ya saya ambil jalan tengah Ketua. Saya ambil jalan tengah. Dan BP Batam habis itu saya laporkan setelah jalan tengah. Yang pertama udah, kita putuskan tidak ke Galang. Kita ikuti aspirasi. Kita geser ke kampung Tanjung Banon. Itu di laut yang sama. Ini sekaligus untuk menjawab tentang mata pencarian mereka. Di laut yang sama, yang jaraknya tidak lebih dari 1 kilo. Jadi pantainya masih pantai yang sama ini barang. Kalau lewat darat, Ketua, itu kurang lebih sekitar 3 kilo. Ya Pak Wali. Ya Pak Wali.
kurang lebih sekitar 3 kilo. Di Tanjung Banon akan disediakan rumah dengan luas lahan 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta dan dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan untuk 900 kakak.